Halo My Heart, ketemu lagi dengan saya Hiram di channel Heart Family. Dan kita udah lama ya nggak bikin video. Di video kali ini kita mau unboxing dan nge-review motor listrik dari Smooth ya. Mereknya itu Tempur. Nah ini jadi masih di bubble wrap semua nih. Nah ini baru datang kemarin motor listriknya. Nanti saya juga akan unboxing baterainya di bagian akhir dan juga unboxing chargernya. Karena saya tinggal di Cipanas, jadi di sini belum ada swap station ya buat ngeganti baterainya. Ya, kenapa saya beli lebih awal motor listrik ini? Karena biasanya barang-barang baru itu dengan merek baru itu di awal itu konon katanya kualitasnya lebih bagus. Ya, sama seperti barang-barang elektronik, dia membangun brand image terlebih dahulu ya. Jadi supaya orang-orang tuh ketika pakai barang atau motor ini dia ngerasain bahwa motornya itu bagus gitu ya. Oke. Sekarang juga ya karena lagi BBM lagi naik ya harganya. Tapi saya juga nggak tahu ini seberapa hemat, seberapa boros. Yang pasti baterainya ini dayanya harus 1200 ke atas. Nah, karena saya udah upgrade daya di rumah saya dari 900 ke 2200, jadi harusnya aman. Nanti kita akan coba juga untuk ngecas ya. Oke, kita langsung buka saja bubble wrapnya. Nah, dan ini ya, beratnya ini lebih ringan dari motor biasanya ya, tentu saja ya. Nah, lihat nih. Oh, ini lampunya bagus ya. Coba dari sebelah sini. Oh, lampunya bagus. Nah, ini spionnya belum dipasang. Spionnya juga ada. Nah, ini ada, buka aja loh ini. Indikatornya. Nih, ini ngapain? Ntar juga lepas. Nah, ini warnanya saya yang hitam. Jadi di Smooth Tempur ini ada 3 pilihan warna. Ada merah, ada putih, sama hitam. Nah, saya pilihnya yang hitam. Dan ini kita pengajuannya itu di kredit BCA ya. Kredit BCA tempo 10 bulan dengan uang muka DP-nya itu 5.500.000. Kalau harga barunya motor ini itu sekitar 17 juta ya kalau barunya. 17.650.000 sekitar segitulah ya. Ini hampir sama lah dengan motor-motor 100 cc 110 cc ya, kurang lebih harganya sama segitu. Nah kan kalau kemarin juga kan ada wacana ya kompor listrik katanya, cuman kompor listrik itu rasa-rasanya realisasinya juga sulit dan memang akhirnya kan dibatalkan. Ada wacana juga mobil listrik ya, apalagi mobil listrik ya harganya pasti mahal. Nah ini bonnya, bannya Cascendo mereknya ya, Cascendo. Nah ini nggak tahu nih nanti kalau udah habis belinya di mana atau bisa diganti dengan ban motor biasa, kita belum tahu ya. Ini remnya cakram ya, depannya cakram. Nah ini juga belum tahu nantinya apakah pakai minyak rem atau tidak gitu ya, kita belum tahu. Yang penting beli aja dulu. Ini lumayan berat ya. Nah ini beratnya. Nah ini baterainya ini ya, baterainya katanya dia bisa tahan sampai 60 km ya dari posisi penuh. Dan katanya itu ngisi baterainya itu 8 jam ya. 8 jam. Saya udah tanya posisi ketika pertama beli itu full atau gimana, dia bilang full. Nanti kita akan langsung cek aja setelah kita unboxing ya. Nanti ini lumayan berat ya. Ini berapa kilo ini? Ini sekitar 5 kilo ada ini. Nah ini chargernya. Jadi nanti kita unboxing terakhir baru kita pasang ya.
Ya. Oh, ini ada charging juga nih di sini nih. Bisa charge USB nih. Tuh. Kalau ini sih biasa ya. Ini sen kanan, sen kiri. Terus ini katanya kalau mau starter nanti harus di P dulu. Ini kuncinya biasa ya, dikasih 2. Ini nyala. Terus ini buat bagasi ya. Nah, ini bagasinya kebuka tuh. Tuh bagasinya. Jadi nanti ini buat baterainya di sini. Oh, jadi ini nggak ada ruangan buat simpan? Nggak ada ini. Paling buat jas hujan lah, dilipat-lipat. Nah, ini buku pedomannya. Terus kemudian nih on off-nya nih. Kita off dulu aja kali ya. Saklar listrik. Ya, atau on off dulu ya, baru pasang nanti baru on. Nah, ini spionnya. Ya, kalau saya tipe pengemudi motor yang pakai spion. Kan ada yang nggak pakai spion ya. Kalau saya tipe yang pakai spion. Ini kayaknya tinggal diputer aja ya. Puter aja nih. Oh, ini kiri. Ini nanti aja lah ya, belakangan. Kelamaan. Oke, kita unboxing lagi. Nah, ini seperti motor matic ya, tengahnya itu. Jadi dia bisa angkat gas ya, angkat galon. Nah, ini joknya. Ini lumayan lebar ya. Joknya ini lumayan lebar. Rasa-rasanya sih ini lebih lebar dari motor-motor biasa ya. Kita buka aja langsung joknya. Nah, ini dia joknya. Nah, ini bahannya sepertinya sih sintetis ya. Bahan sintetis. Nah, ini bagusnya kalau dikasih sarung lagi mungkin ya. Kasih sarung jok. Nah, ini bodinya. Kita lihat. Nah, ini proses kreditnya kemarin. Ini apanya ya? Spion kayaknya. Iya. Spion simpen dulu deh. Oh iya, ini nih. Ini cara pasangnya harus dipelajari juga nih. Oke, kita buka terus. Main capek juga nih bukain beginian. Nah, ini nih lampu belakangnya. Jadi ini saya beli di Sukabumi, dari Sukabumi ya. Dari Sukabumi. Kalau di Cianjur katanya belum ada. Jadi yang sudah ada tuh di Sukabumi dan di Bandung. Saya dapat barang ini dari Sukabumi. Ready stocknya di Sukabumi. Ya, ini packingannya. Bubble wrap doang ya. Lumayan tebal ya. Tuh mereknya tuh. Smooth. Smoothnya bukan SMO TTH ya. Jadi ini smooth gitu. Smooth merah. Nah, ini platnya belum ada ya. Sama STNK, surat-surat segala juga belum ada, belum jadi. Kira-kira prosesnya berapa? Nah, ini nggak tahu ya. Dan kita nggak dikasih apa seperti surat jalan sementaranya gitu, nggak dikasih nih. Sama plat putih. Plat putih juga nggak dikasih ya. Berarti diam dulu parkiran. Iya. Kalau deket-deket boleh lah pakai. Kita jangan keluar kota aja. Nah, itu lihat belakangnya juga cakram ya. Kita buang dulu ini. Belakangnya juga rem cakram. Terus ini suspensinya nih. Katanya sih ini motor nggak rewel ya.
Tapi pasti kan nanti dalam jangka waktu tertentu ini harus diservis nih. Kalau aku lihat-lihat katanya servisnya ban, rem, sama baterai. Nah itu spare partnya sekarang kita nggak tahu nih. Apa kita kalau servis harus ke Sukabumi kan repot juga ya. Apa ada Terus ini katanya ini benar ya, ini mesin penggeraknya ini yang belakang. kemungkinan besar sih begitu. Karena dia kan kalau dari energi listrik, kalau mau ngegerakin ban, harus ada di bannya dia gitu. Nah nanti review-reviewnya seperti apa, kita kasih tahu lagi deh. Oke, sekarang kita unboxing dulu baterai sama chargernya di dalam. Nah, my heart, sekarang kita buka dulu nih, ini baterainya. Ya, langsung aja kita buka. Ini saya beli online ya, dari Bandung. Nah, ini ada apa ini, semacam mungkin sertifikatnya ya. Dan ini harganya 1,2 juta ya. Oh, ini semacam invoice-nya ya. Surat jalan, berita acara serah terima. Oh, ini dari Jakarta ternyata ya. Smooth Jakarta nih, Jakarta Barat nih. Ini cuma sekedar invoice doang ya, surat jalannya. Oke, kita buka aja langsung. Kemarin itu sebenarnya di online itu ada yang jual second ya. Dia alasannya dijual karena di dekat rumahnya ternyata sudah ada swap stationnya gitu. Jadi dia jual 900. Lumayan murah sih, dia bilang kondisinya like new, seperti baru. Cuman saya agak telat, tahu-tahu dia sudah hilang. Nah ini makanya nggak apa-apa lah ya, saya beli yang baru aja, yang benar-benar baru. Ini harganya 1,2 juta ya. Ini sekitar 3 hari nyampe ini. Jadi baterainya duluan nyampe daripada motornya. Karena kemarin sempat ada semacam masalah di sistemnya, katanya di sistem perkreditannya, tapi akhirnya motornya bisa keluar juga ya. Oke, kita lihat aja seperti apa nih bentukannya, chargernya. Dan mudah-mudahan saya nggak salah beli charger ini. Bahaya ya kalau salah beli charger. Nanti kita akan coba cas juga ya. Nah, lihat tuh, packingannya bagus ya. Packingannya bagus. Nah, ini dia, lihat tuh. Ya. Ini kayaknya ada garansinya ya. Ada tulisannya di sini, jaminan resminya nih. Ini kayaknya ada garansinya nih. Ya, ini cuman biasa lah. Terus katanya kalau misalnya dicas, dia warnanya, ya, indikator charger siap digunakan, hijau berkedip sekali, pengisian daya merah. Kalau sudah penuh hijau terus menyala ya. Charger mengalami rusak, lampu tidak berkedip sama sekali ya. Oke. Ini kita buka saja langsung. Nah, ya jadi cuma seperti ini saja ya. Dia punya charger. Ya, mudah-mudahan awet ya. Nanti mungkin 1 bulan ke depan saya akan review lagi lah ini. Pemakaiannya, listriknya kan kita juga bisa, mudah-mudahan bisa dihitung. Terus kalau pakai charger kayak gini, itu katanya nggak perlu beli kuota. Karena motor swap itu, kalau yang dipakai di swap station itu pakai kuota. Nah itu isi ulangnya di swap, aplikasi swap di download, terus nanti di scan, ada itunya, barcode-nya di bagasi ya, di bagasi. Tadi juga kita sempat kesulitan ya untuk buka bagasi, ternyata gampang ya. Oke, kita langsung unboxing baterainya nih. Berarti nanti mesti dikasih tahu juga gimana cara buka bagasi. Ya, sebenarnya normal aja sih. Nah, ini dia baterainya. Ini lumayan berat ya baterainya, mungkin sekitar 5 kilo. Dah, ini kardusnya doang ini mah. Nah, ini baterai. Ini chargernya. Jadi dia posisinya begini ya. Nah, persis sama, persis pas ya. Oke, sekarang kita akan coba cas dulu ya. Kita akan masuk ke dalam. Jadi udah full atau belum? Katanya sih ini udah full ketika pertama kali. Tapi nggak apa-apa, kita coba aja. Lihat. Nah, sekarang kita akan coba nih cas. Kita colok dulu. Ini kan ada cabang nih. Dia cabang.
2 kali lagi cabangnya. Mungkin kalau misalnya mau lebih aman, ini langsung aja. Tapi ini kan kita cuma nyoba doang ya, supaya lebih stabil listriknya atau gimana gitu. Nah, ini di sini ada on off-nya. Nah, ini baterainya nih. Dia berkedip hijau. Nah, sekali ya. Tadi kan berarti dia siap untuk ngecas nih. Nah, sekarang kita langsung aja coba masukin baterainya. Nah, Cuman begitu doang. ini berarti udah full ya, biru ya. Iya. Kalau merah berarti katanya harus dicas gitu. Berarti ini udah full nih. Udah full biru gini. Katanya sih saya nonton di YouTube itu jangan sampai overcharge ya. Jadi sehari itu 9 jam. Coba kita coba apakah 8 jam. Oh, jadi dia mau bolak-balik nggak masalah ya. Oke, jadi ini baterainya udah full, kita matiin aja. Berarti ini chargernya berfungsi dengan baik ya. Dan baterainya sih sudah full. Sekarang kita langsung masukin ke motornya. Yuk, kita coba. Nah, sekarang kita akan buka bagasinya ya. Jadi dari posisi ini kan on, ini yang posisi di sini nih. Ini cuma perlu digoyang ke kiri ya. Jadi jangan ditekan, digoyang aja. Nah, ini udah terbuka nih. Sudah terbuka, oke kita langsung aja masukin baterainya. Ini lumayan berat ya. Jadi harap berhati-hati juga ya. Tapi ini masih bisa diangkat oleh cewek ya, masih bisa. Nah, ini on off-nya. Oh, ini ada tulisan nih, ini ke bawah off, ini ke atas on. Nah, berarti ini on. Ya, ini penguncinya. Ini tombol buat ngelepasnya. Ini kunci, berarti ini udah ngunci. Nah, ini barcode-nya nih. Barcode yang diperlukan untuk beli kuota perjalanan katanya. Tapi, nah ini kita tutup. Kuota perjalanannya itu murah ya. Kalau nggak salah 500 km itu cuma 20.000 ya. Oke, langsung kita nyalain aja. Nah, sudah nyala nih. Nah, ini pokok, oh baterainya ternyata nggak full amat ya. Ini ada sinyalnya juga nih. Ada location. Terus ini P ya. Nah, katanya coba kita naikin. Hup. Ya. Oh, ternyata baterainya 78% ya. Ini ketahuan nih. 78%, dia masih bisa 46 km lagi. Berarti tadi waktu biru itu masih ngecas kali ya. Nanti kita pelajari lagi deh. Oke, sekarang kita mau coba starter ya. Nah, ternyata kita harus daftarin dulu di aplikasi Swap. Nah, ini aplikasinya nih. Aplikasi Swap, terus kita masukkan ininya. Barcode-nya ya, baru bisa. Dan ini ya nggak perlu top up range-nya. Karena punya charger. Nah, sekarang kita lihat di sini. Ini kita nyalain. Ini posisi P berarti nggak bisa dipakai. Nah, untuk ngilangin P pencet ini atau rem. Tapi ini standar harus dinaikin dulu. Nah, dinaikin dulu baru kita rem, barulah dia ready ya. Nah, dalam posisi seperti ini sudah ready. Kalian harus berhati-hati ya, karena ini hentakannya lumayan tuh ya. Ini sangat berbeda dengan motor mesin biasa. Jadi kalian mesti pelan-pelan dulu sampai kalian udah ngerasakan terbiasa dengan gasnya. Oke, saya akan coba ke sana ya. Tuh, ini pelan-pelan dulu aja nggak apa-apa tuh. Dia motornya masih baru ya, kelistrikannya juga masih bagus. Jadi kita ngegas sedikit aja dia udah maju. Tuh, ya. Jadi kita mesti hati-hati banget. Terus ngegasnya kita jangan gas buang. Kita mesti berusaha supaya dapetin gas yang stabil gitu, supaya nggak ndut-ndutan. Saya coba lagi ya, sana.
Nah, ini kalau lagi di lurusan nggak terlalu masalah ya. Tadi ketika ditanjakan, saya ada problem berkali-kali. Ngegasnya ini kita mesti benar-benar pelajari gitu. Karena nggak bisa langsung digas lagi langsung jalan dia. Jadi saran saya benar-benar kalian cobain medan turun naik gitu ya. Dan usahakan kalian ngerti dulu cara ngegasnya. Kalau ngeremnya sih hampir sama ya. Kemungkinan dia pakai minyak rem juga. Oke, itu aja video review motor Smooth Tempur dari kita. Mudah-mudahan nanti beberapa bulan ke depan kita bisa kasih tahu kondisinya seperti apa. Jangan lupa like, comment, share, subscribe video ini buat yang mau beli motor Smooth. Dan juga saya banyak fokus sekarang di TikTok inspirasi selalu. Kalian silakan visit di akun TikTok saya. Oke.